Bab 45. Jangan mimpi. Alfian meraba ujung hidungnya dan menemukan cairan merah menempel di jarinya. Alih-alih panik, lelaki itu malah tersenyum. Seolah cairan merah yang mengalir dari hidungnya bukan masalah berarti. Cuma mimisan doang. Sebentar, ya. Ia berdiri di bawah shower untuk membersihkan tubuhnya dari sisa busa sabun, kemudian menyambar handuk dan membersihkan hidungnya di wastafel. Berulang-ulang sampai benar-benar yakin bahwa tidak ada lagi darah keluar dari sana. Sikap tenang Alfian tak langsung membuat Eileen ikut tenang. Wanita itu turut membersihkan tubuhnya dan berdiri tepat di belakang punggung sang suami. Memandangnya dengan raut penuh khawatir. "Apa kamu sakit?" Alfian terdiam sejenak. Ia tatap sang istri tanpa berkedip. "Iya, aku sakit." Napas Eileen seperti tertahan di rongga dada. Berbagai pikiran buruk memenuhi kepalanya. "Sakit apa? Tidak parah, kan? Cuma mimisan biasa, kan? Saat kecil aku juga sering mimisan, tapi sampai sekarang aku baik-baik saja." Ucapnya panjang lebar. Gelak tawa Alfian memenuhi seisi ruangan berukuran 3 kali 4 meter itu. Raut cemas Eileen membuat perutnya serasa digelitik. Tangannya yang kekar seketika menyambar tubuh mungil sang istri. Mendekapnya sangat erat, lalu menciumi puncak kepala. "Memangnya kenapa kalau aku sakit? Kamu akan sedih." Tak menyahut, Eileen memilih membenamkan diri pada tubuh suaminya yang basah. Menyembunyikan genangan kristal bening yang memenuhi pelupuk mata. Pertama kali dalam hidupnya ia merasa diinginkan, dilindungi dan disayangi. Kehilangan Alfian adalah mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan terjadi dalam hidupnya. "Jangan membuatku takut. Selama ini aku tidak punya siapapun untuk tempat bersandar. Aku sendirian. Ini pertama kalinya ada orang yang menginginkanku." Alfian mendekapnya semakin erat. Setiap barisan kata yang terucap dari bibir Eileen membuat hatinya ikut tersayat. Lagi, ia menciumi wanita yang hanya setinggi dagunya itu. "Kok jadi melo begini, sih?" Bujuk lelaki itu sambil mengusap ujung mata istrinya. "Aku baik-baik saja dan akan selalu ada untuk kamu. Janji?" Alfian terdiam seketika. Membuat Eileen mengangkat kepala menatap lelaki itu. "Janji, kan?" Desaknya penuh tuntutan, membuat Alfian terkekeh. "Kamu kalau ngambek begini kayak istri yang lagi minta jatah, tahu?" Gemas, Eileen menghujani wajah suaminya dengan cubitan. Alfian harus beberapa kali mengaduh, memohon ampun sambil cekikikan. "Ampun, Nyonya Squidward," ujarnya sengaja menggoda. "Apa? Alfian memecat semua anggota keluarga kita yang bekerja di perusahaannya?" Suara Oma terdengar membahana di ruangan itu. Kelopak matanya yang dilingkari garis keriput membulat sempurna. Menyorot penuh amarah. "Iya, Bu, Alfian memecat Mas Tendi tanpa peringatan sama sekali," ucap Mary, mengadukan perbuatan sang keponakan. Suaminya yang sudah belasan tahun bekerja di perusahaan itu harus berhenti di tangan Alfian. "Tolong bicara dengan Alfian, Bu. Masa dia memecat suami kami hanya karena kejadian semalam?" tambah Sheila, sembari menyeka air mata. "Ibu kan tahu suami kami tidak punya pekerjaan lain. Usia mereka juga tidak muda lagi. Akan sulit mencari pekerjaan baru." Mary menegaskan ucapan adiknya. "Kalian yakin Alfian memecat suami kalian hanya karena kejadian tadi malam?" tanya Oma Titin hendak memastikan. Sebab ia masih mengira Alfian juga marah terhadap Eileen. Jadi tidak mungkin melampiaskan kepada keluarganya sendiri. "Kalau bukan itu alasannya lalu apa lagi, Bu? Mas Tendi dan Mas Rian sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan di kantor," tegas Sheila. Isak tangisnya tak berkesudahan. Oma Titin terduduk di kursi, mengatur napasnya yang terasa memburu. "Alfian benar-benar sudah keterlaluan. Bisa-bisanya dia memecat keluarganya sendiri hanya demi orang lain."
Bu, Aileen itu bukan orang lain. Dia istri sahnya Alfian. Suami mana yang tidak marah kalau istrinya diperlakukan seperti semalam? Mama Feni membuka suara setelah terdiam sejak tadi. Tatapan Oma menghujam sang menantu. Mama Feni yang selama ini mendukung setiap keputusannya kini berbalik arah. Sepertinya kamu juga kena pengaruh perempuan itu ya? Untuk apa kamu bela dia? Saya hanya mendukung keputusan Alfian, Bu. Alfian sudah dewasa dan bisa menentukan pilihan sendiri. Ucapan menantu pertama di keluarga Darmawan itu membuat Oma Titin semakin berang. Sampai kapanpun ibu tidak akan pernah menerima perempuan itu sebagai menantu di keluarga kita. Kamu jangan terlalu naif, Feni. Kamu lupa bagaimana Riana dan ibunya menipu kita. Sekarang Alfian malah menikahi adiknya Riana hanya karena anak yang belum tentu benihnya. Aileen itu hanya anak tiri Big Nana. Dia tidak tahu apa-apa tentang perbuatan kakak dan ibu tirinya. Lagi pula, Boy memang anaknya Alfian dan sudah terbukti dengan tes DNA. Ibu belum melihat saja anak itu. Dia mirip sekali dengan Alfian. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Satu-satunya menantu pilihan ibu hanya Audi. Seharusnya Alfian menikahi Audi yang jauh lebih layak menjadi menantu di keluarga kita. Ucap Oma sambil melirik ke arah Audi. Mama Feni hanya melirik Audi sekilas. Gadis itulah yang pernah membuat putranya patah hati selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana nasib kami, Bu? Mary kembali bersuara. Kamu tenang saja. Ibu akan menemui Alfian untuk meminta dia membatalkan pemecatan untuk suami kalian. Mobil yang dikemudikan Alfian melaju dengan kecepatan sedang pagi itu. Jalanan pagi ini cukup padat oleh kendaraan. Sudah hampir 30 menit sejak mereka meninggalkan apartemen. Menghembuskan napas panjang, Alfian melirik sang istri yang tertidur pulas sambil memeluk sebuah boneka bantal. Sebelah tangannya mengulur membelai puncak kepala. Mengacak rambut panjang wanita itu dengan gerakan sangat pelan. Sudut bibirnya melengkungkan senyum. Ada rasa bangga akan kemampuannya membuat sang istri kewalahan sepanjang malam. Membuktikan kejantanannya yang luar biasa. Suara siulan riang pun terdengar sepanjang jalan. Hingga akhirnya mobil memasuki sebuah gedung berlantai 5 dengan cat serba putih. Sayang, bangun! Sudah sampai! Ucapnya sambil mengguncang bahu. Aileen menggeliatkan tubuhnya. Merentangkan tangan, lalu mengucek matanya yang masih dikuasai kantuk. Namun, kesadaran wanita itu kembali utuh saat melihat bangunan di hadapannya. Ini kan rumah sakit. Mau apa kita ke sini? Lirihnya dengan suara serak. Mau konsultasi. Aku sudah buat janji dengan seorang dokter. Bola mata Aileen seketika membeliak. Konsultasi? Kamu benar-benar sakit? Alfian terkekeh. Istrinya itu menjadi sangat paranoid setelah insiden mimisan tadi. Bukan aku, tapi kamu. Aku tidak sakit. Potongnya cepat. Aku tahu. Kita cuma konsultasi dengan dokter kandungan. Kamu belum boleh hamil lagi karena baru beberapa bulan lalu menjalani operasi. Oh. Aileen mengangguk mengerti. Alfian melepas sabuk pengaman yang melingkar di pinggang sang istri. Ia gandeng tangan wanita itu menuju sebuah ruangan. Beberapa wanita dengan jas putih terlihat menyambut dengan ramah. Aileen berdecak kagum. Orang berkuasa seperti suaminya memang beda. Ke rumah sakit pun tidak perlu antri dengan pasien lain. Baru memasuki ruangan, Aileen sudah mendapat pelayanan khusus. Ia langsung diperiksa secara menyeluruh oleh seorang dokter ahli kandungan. Semalam setelah aktivitas bercinta, ia sempat mengeluhkan nyeri pada bekas jahitan operasi, sehingga Alfian meminta untuk diperiksa lebih lanjut. Aileen pun harus menahan malu, sebab beberapa bagian tubuhnya yang bermotif polkadot merah buatan Alfian itu harus terlihat oleh sang dokter. Karena Nona Aileen baru menjalani operasi beberapa bulan lalu, jadi untuk sementara ada baiknya kalau menunda kehamilan. Untuk itu ada beberapa pilihan alat kontrasepsi. Jelas sang dokter. Mana yang paling aman? Tanya Alfian.
Semuanya aman. Hanya tergantung kenyamanan pasien. Mungkin mau coba dengan suntikan dulu. Wajah Aileen seketika memucat mendengar kata suntik. Satu hal yang tidak diketahui Alfian. Istrinya itu sangat takut dengan yang namanya jarum suntik. Kenapa tidak pil saja? Sambar Aileen cepat. Sebenarnya bisa juga. Hanya saja cukup beresiko karena kalau lupa dikonsumsi bisa kebobolan. Tukas sang dokter. Tapi masih ada cara lain kalau memang tidak mau suntik. Dokter wanita itu menjelaskan banyak hal, termasuk proses pemasangan IUD yang dipasang di dalam rahim. Juga beberapa alat kontrasepsi lain yang membuat keringat di kening Aileen mengucur deras. Padahal ruangan itu cukup sejuk oleh mesin pendingin. Jadi mau yang mana? Tanya sang dokter. Semuanya menakutkan. Lirih Aileen. Menyadari kegelisahan sang istri, Alfian menggenggam tangannya erat. Suntik saja? Tidak sakit, kok? Iya kan, dokter? Iya, benar. Tidak ada rasanya. Sang dokter ikut membujuk. Aileen masih menggeleng. Seolah jarum suntik adalah sebuah pistol paling mematikan yang diarahkan padanya. Alfian mendekatkan bibirnya ke telinga. Lebih sakit disuntik sama aku. Percaya deh. Aileen menatap suaminya dengan muka bersemu merah. Apa Alfian belum pulang? Pertanyaan itu menjadi pembuka suara Oma setelah memasuki rumah cucunya. Pagi ini ia datang dengan ditemani Audi. Selain untuk membicarakan mengenai pemecatan massal yang dilakukan Alfian terhadap semua kerabatnya, Oma juga ingin menuntut tanggung jawab atas penganiayaan yang dilakukan Aileen terhadap Audi. Belum, Nyonya. Nona Aileen juga belum pulang. Jawab Lisa. Pandangan Oma berkeliling ke sekitar. Rumah itu terlihat sepi. Hanya ada beberapa asisten rumah tangga dan juga babysitter yang sedang duduk ruang keluarga sambil menjaga baby boy yang tertidur gue kasih di tahu lu ayunan. satu rahasia deh. Rasa Coba download penasaran ini, bisa merasuk langsung ke dapet hati 50 wanita juta renta tips. itu. Gratis loh. Dan Kata gak perlu top menantunya, up sama sekali. bayi Gue laki-laki itu pertamanya sih gak memiliki percaya. paras yang sama persis seperti Alfian. Bak pinang dibelah dua. Ia terdiam sebentar menahan rasa di hati. Dulu cicit dari Alfian adalah yang paling ia dambakan dalam hidupnya. Sekarang entah mengapa separuh hatinya belum mampu menerima kehadiran bayi kecil itu. Kemana Alfian sampai belum kembali? Di kantor juga tidak ada. Wanita itu mengeluarkan ponsel. Hendak menghubungi sang cucu. Namun, seketika amarah kembali menembus ke ubun-ubun ketika tak dapat lagi menghubungi Alfian. Diblokir? Apa-apaan Alfian ini? Oma Titin berseru murka setelah menyadari nomornya telah diblokir oleh Alfian. Baru saja wanita dengan rambut sebagian memutih itu akan pergi, Alfian sudah masuk ke rumah dengan menggandeng tangan sang istri. Baik Oma maupun Audi terpaku di tempat. Dua wanita beda generasi itu tampak syok. Menyadari keberadaan Oma dan Audi di rumah, Alfian langsung merangkul pinggang wanita di sebelahnya. Menariknya hingga menempel pada tubuhnya. Tidak akan ia biarkan Oma maupun Audi menghina istrinya lagi. Mau apa Oma kesini? Sapaan Alfian terdengar datar. Ia bahkan gan menatap sang Oma. Oma menarik napas dalam-dalam. Melihat kelembutan Alfian terhadap Aileen membuatnya gerah. Oma kesini untuk membicarakan hal penting dengan kamu. Alfian sudah dapat menebak apa yang hendak dibicarakan Oma dengannya. Kalau kedatangan Oma cuma untuk memintaku membatalkan pemecatan itu, lupakan saja. Aku akan tetap memecat mereka. Apa-apaan kamu, Al? Rupanya perempuan ini benar-benar sudah membuat kamu berubah, ya? Tuduhan demi tuduhan yang dilayangkan Oma layaknya api yang menyulut kemarahan Alfian. Lelaki itu menyorot tajam. Kalian semua yang membuatku berubah. Ia masih mencoba menekan emosi. Lantas melirik sang istri yang tampak tidak nyaman dengan perdebatan itu. Sayang, kamu ke kamar saja. Aku harus bicara dulu dengan Oma. Aileen mengangguk pelan. Permisi Oma. Saya duluan.
kemudian melirik putranya yang sedang lelap di ayunan. Ruang baca menjadi tempat yang dipilih Alfian untuk bicara empat mata. Ia tidak ingin Aileen sampai mendengar perdebatannya dengan Uma. Ketika pintu ruang baca tertutup, Audi melirik Aileen dari ujung kaki ke ujung kepala. Spontan saja matanya melotot setelah menangkap beberapa tanda merah di leher Aileen. Tubuh wanita itu seketika meremang. Timbul dugaan dalam hati kalau Aileen dan Alfian baru saja menghabiskan malam bersama. Aileen tersenyum penuh percaya diri. Mau merebut suamiku? Jangan mimpi!